Nah ini tuh aku tuh soal kandungan tuh mereka tuh kayak lebih nggak manusiawi. Kalau waktu itu aku diserang sama jin-jin kandungan tuh mereka masih ada remnya. Tapi kalau udah sama manusia mereka nggak ada remnya untuk nyerang kandungan aku abis-abisan tuh bener-bener di gimana caranya ini kandungan dibuat meninggal aja gitu. Karena mungkin mereka tahu kalau misalnya bahwa kandungan aku sekarang tuh ada suatu hal lagi yang kental juga sama hubungan sama Polo Majeti. Jadi Iya, kayak iya. pingin menggagalkan, jadi akunya digagalin dan gak ada penerus lagi gitu. Tiba-tiba ketika aku rasain, kok ini energinya beda ya, maksudnya ini tuh bukan dari jin yang biasanya aku hadepin. Ini tuh kayak yang kirimannya tuh emang ini manusia gitu. Kok bisa gitu. Terus kalau manusia di Pulau Majeti siapa nih gitu yang di Pulau Majeti? Tapi ternyata ketika aku coba koreh, emang di Pulau Majeti ini tuh kayak gini Om Hao, jadi kayak banyak dukunnya gitu, ngerti nggak sih? Paranormal ya? Paranormalnya gitu, Iya, iya, praktisinya iya. yang siapapun bisa masuk ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di obrolan santai bersama saya, dan kali ini kita bagian kedua ini. Ini kalau ya, tidak bermaksud untuk menggurui ya, tapi kalau bimbingan skripsi ini yang kedua. Bisa ditebak siapa? Tapi bukan mahasiswi saya ya, tapi ini kita belajar bersama. Tapi ada syarat makna dan juga saya ibarat kata itu ditugaskan dalam hari ini untuk mendampingi teman saya ini sampai selesai agar tidak menjadi sesuatu hal yang mencelakakan atau paham betul dengan visi misinya. Selamat datang Mbak Aini. Halo Om Hao, apa kabar? Ya, kemana Damang? Damang. Baik Om Hao. Alhamdulillah baik juga. Sebelumnya Mbak Aini kan ke Jogja. Ke Jogja. Pada kesempatan kali ini saya yang ke Bandung. Ya. Macet nggak waktu ke? Aman sih, aman. Ini kan long weekend ya. Iya, sehat semua. Sudah Alhamdulillah. masuk berapa? Sekarang udah 9 bulan, udah bulannya tinggal Terakhir nunggu. ya, udah tinggal HPL iya, ya. tinggal nunggu gelombang cinta. Sehat semua Bapak, Sehat, suami, Mbak Aini. alhamdulillah. Cuman ya dibilang sehat, tapi berharap sehat ya, cuman pasti karena ada kemarin semenjak viral. Iya. Jadi ada beberapa hal yang emang datang, yang hal yang nggak diinginkan. Pasti ada positifnya dan negatif ketika iya. kemarin sempat viral dan jadi orang-orang tuh tahu gitu apa yang lagi dijalanin. Iya, tentunya ini sebelum kita memasuki ke bab berikutnya. Kan kemarin bab 1 ya udah Iya, ACC. bab 1. Ini kita bab 2 nih, Bab kalau duanya nih. bimbingannya gitu kalau kita ngerjain skripsi atau Iya, tesis. benar. Ini kita ngomong-ngomong, kita sebut analoginya bab 1 ya. Iya. Kemarin bagaimana dengan bab 1-nya? Iya, kemarin kan aku tuh sempat ketika udah pulang dari Jogja, aku sempat rapihin perjalanan aku waktu di 33 pantai, yang waktu itu kan sempat merasa frustasi dulu nih, udah perjalanan 33 pantai, frustasi, bingung harus kayak gimana, yang akhirnya si pasir-pasir pantai sama air pantainya tuh aku diemin. Jadi nggak aku sentuh gitu ya. Nah pas udah ketemu sama Om Hao, aku beresin, aku simpen, aku tata, terus sampai aku cobain yang kata Om Hao bilang, rasain setiap si pasir itu pasti ada khasiatnya dan ada manfaatnya. Dan aku coba coba membedah itu gitu di setiap pasir sama airnya. Dan yang kedua, yang saran dari Om Hao, kalau kemampuan aku yang bisa ngeluarin darah tuh coba dipraktekin, dan aku coba dilakuin, dan emang maksudnya jadi energi yang terpendam ini yang malah menyakiti diri sendiri tuh jadi keluar gitu. Sejauh ini berarti nyaman? Nyaman. Jadi buat kayak mengeluarkan darah itu jadi nyaman, gak ada beban. Cuman kemarin tuh kan mimisan tuh udah sempat berhenti, emang bener. Jadi ketika aku ngeluarin selesai, jadi gak terlalu banyak darah, gak terlalu banyak keluar darah di kulit. Cuman tiba-tiba ada satu hal yang terjadi yang akhirnya kembali lagi kayak muntah darah. Kayak gitu. Ya, kalau kemarin tugas lapangannya gimana ke pantai? Aku ke pantai. Yang dirasakan dan ini waktu ke terakhir ke sana. Nah, kan emang waktu itu tuh
emang aku tuh harus beberapa keliling di apa sih di apa namanya tuh sama tuh pantai Ngobaran iya. disebutnya tuh pantai Gunung Kidul. Nah, daerah Gunung iya, Kidul. Iya, Nah, Kabupaten Gunung Kidul. terus kemarin tuh sempet unik, aku sampai bilang ke apa sih ke teman-teman ke tim Om Hao kayak kok bisa pas ya yang Om Hao kasih tuh apa sih namanya tuh dupanya itu bisa pas setiap titik-titiknya tuh habis sampai pada titik terakhir tuh. Oh ini terus kayak udah disambut dengan baik aja gitu di sana tuh gitu kayak gak ada gesekan padahal kan itu lumayan serem ya Om Hao. Kayak ke bawah, aku juga kayak tegang banget gitu karena itu kayak tebing gitu terus kondisi lagi hamil tapi kayak ngerasa nyaman aja gitu di situ padahal baru ketemu kayak dipermudah banget gitu. Kayaknya udah dikasih sinyal kan. Ya intinya berarti lulus ya yang kemarin udah. ya. Terus akhirnya tuh ya dapat sesuatu di sana tuh ya apa yang aku dapat di Ngobaran gitu ya ketika pulang ke rumah tuh bahwa jangan terlalu overthink dulu, jadi jalanin dulu. Jadi kan aku dulu tuh terlalu banyak overthinking. Jadi apa yang aku lakuin takutnya ini adalah kesesat atau bakal ngebunuh diri sendiri. Tapi ketika di Ngobaran tuh aku dapat sesuatu hal, karena di sana tawasulan, aku kayak dapat kayak gambaran di mimpi-mimpi itu yang baik-baik aja gitu sih mimpinya itu yang awalnya suka buruk kayak gitu. Berarti kayaknya ini sebuah pesan yang bahwa tetap apa yang harus aku lakukan berakhirnya harus jadi ibadah gitu. Iya benar. Kayak gitu di Ngobaran tuh. Iya, jadi sedikit saya ini ya review ya sebelum nanti kita masuk bab 2. Insya Allah nanti lanjut bab 3. Iya. Insya Allah ini. Insya Allah. Kita akan ke suatu tempat nanti bab 3. Kuliah lapangan bareng. Ini kan masih teori-teori. Iya, jadi kemarin pertama tentunya saya menganalisis dulu ini permasalahannya apa, dampak berbahayanya sejauh mana, kemudian apa kaitannya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong di awal itu masih kita sebut itu metodologinya ini Mbak. Kalau ini analoginya kayak kuliah ya, apa ya Mbak? Bener, kita belajar bersama ini. Jadi metodologi yang dipergunakan latar belakangnya seperti apa, metode penelitian dan akan dipergunakan untuk apa. Sudah ketemu intinya seperti apa dan alhamdulillah Mbak ini juga nyaman dengan kondisi seperti ini. Dan sebelum nanti kita ke berikutnya, jadi berikutnya ini lebih mengacu pada sebab musabab ya, atau dampak yang ditimbulkan. Secara luas gitu ya. Karena diri kita sendiri sudah aman, kanan kirinya ini apa nih? Kemudian juga garisnya itu kemana arahnya? Atau analisis nih, kita memasuki ke analisisnya. Nah, yang kedua ini tentu yang akan saya tanyakan dampak dari tempat yang dikunjungi, Pulau Majesty itu seperti apa? Kemudian hubungan sebab akibat dengan Fajriyah itu seperti apa? Jadi mungkin Mbak ini bisa ceritakan panjang lebar, baru nanti saya tanggapi dan saya membuka seluas mungkin untuk Mbak ini bertanya. Bingungnya apa? Karena kita terakhir kapan ya Mas Tata ya? Desember. Sama Mbak ini itu Desember ya? Iya, Desember. Iya, Desember. Antara Desember ini kan kita hitung 2 bulan nih. Rentannya mungkin sudah pernah berkunjung kemana, kemudian keluhannya apa, nanti sampein. Mbak ini ceritakan panjang lebar kayak seperti biasa. Nanti saya analisis, nanti kita diskusi bareng. Monggo, silakan. Jadi waktu itu tuh kan ketika aku mencoba menganalisis pasir-pasir pantai, air-air pantai yang aku jalanin tuh tentu harus jadi ada manfaatnya dan aku coba nyari ini tuh pasti ada manfaatnya tapi gimana caranya aku ketemu dengan manfaatnya itu gitu ketika aku nganalisis tuh. Nah jadi ketika aku nyobain meditasi, nganalisis, ngefokusin tuh malah jadi banyak gangguan Om Hao. Jadi biasanya tuh gangguannya tuh pasti ada ya kayak makhluk-makhluk yang di rumah kayak gitu yang jadi magnet kan pasti ketika aku melakukan jadi magnet. Nah ini tuh jadi tiba-tiba tuh jadi ke bisnis keluarga. Jadi ketika aku lagi mempelajari menjalankan supranatural itu kembali, ada hal yang kayak seakan ditumbalkan. Bukan ditumbalin, ada hal yang jadi tiba-tiba bisnis keluarga tuh jadi keguncang. Jadi kayaknya itu sebuah apa sih namanya tuh efeknya gitu ketika aku mempelajari itu gitu efek sampingnya sejauh mana mungkin aku bisa menyikapi hal seperti itu karena pasti untuk pelajaran untuk
proses perjalanan spiritual tuh pasti ada hal-hal kendala-kendala atau hal-hal yang dihadapin, apalagi masalah ekonomi gitu. Dan mungkin mereka juga tahu bahwa perjalanan ini butuh ekonomi, dan kalau misalnya ekonomi ini diganggu pasti ini tidak akan berjalan dengan lancar nih. Nah itu jadi efeknya tuh ke ekonomi yang ibaratin kayak gini, hari ini tuh bisnis keluarga dari kakak, hari itu udah deal semuanya, udah sepakat, tapi tiba-tiba besoknya gagal. Itu tuh kayak gak logika deh kalau gagal tuh gitu. Dan itu tuh pada saat di 2 bulan itu tuh selalu digagalin. Akhirnya ini ya ada apa nih yang salah gitu, dari perjalanan aku, takutnya ada korelasinya gitu dari apa yang aku lakuin, karena ini udah gak masuk akal. Nah terus aku coba kayak sama papa tuh coba tebus dengan papa dengan cara tawasulannya gitu, aku dengan cara aku sendiri. Dan yang bikin kaget, kok ini arahnya dari Pulau Majeti ya gitu, kok bisa dari sana gitu. Terus emang sih, maksudnya yang aku pernah ceritain ke Om Hao bahwa Pulau Majeti itu sekarang tuh salah dan benernya tuh tipis, karena pasti ada kejahatan yang nguasain di situ, ada kebaikan juga yang nguasain di situ. Nah yang si kejahatan ini tuh gitu, yang kaum kirinya tuh kan pingin aku di Pulau Majeti, pingin diangkat di Pulau Majeti, tapi harus tetap ada pesugihannya. Aku harus diam di sana, harus tetap membawa orang-orang untuk melakukan sebuah pesugihan. Sedangkan kalau di kaum kanannya yang itu pada saat itu diurus gitu sama leluhur aku, tetap itu tuh pesugihan, sugih, tapi mereka tuh tumbalnya tuh ya tentang tumbal, misalnya kalau tentang kekayaan ya ada tumbal perasaan, tumbal pikiran, tumbal yang harus tinggalkan untuk bisa fokus untuk menjalankan supernatural yang gak jauh dari ajaran ketuhanan yang di situ gitu. Nah tetap gitu, kalau kan tumbal tuh bukan berarti negatif gitu. Tumbal tuh bukan, kata mereka tuh tumbal tuh bukan berarti harus menumbalkan orang, harus menumbalkan keluarga, tapi gimana caranya harus menumbalkan kejelekan di diri kita, ditumbalkan lah di Pulau Majeti kalau yang di kaum kanan ini. Jadi kalau kamu pingin kaya, ya bersihin dulu diri kamu gitu, nanti dikasih tahu bimbingannya kayak gimana. Nah sedangkan kalau yang di kaum kiri ini, dia tetap pingin aku dengan jalur yang seperti itu yang ya harus ada, kalau pingin kaya, kalau pingin punya jabatan harus ada keluarga yang meninggal, atau harus ada yang ditumbalin, atau harus kamu boleh kaya tapi kayaknya untuk diri kamu sendiri, gak boleh dibagi-bagi gitu ke orang lain gitu. Nah mereka tuh pingin aku seperti itu, pingin di jalur itu. Nah kalau misalnya aku gak mau, konsekuensinya ya aku gak boleh di Pulau Majeti, aku harus gagal, kalau gak gagal aku harus meninggal gitu. Jadi kayak gitu. Nah akhirnya tiba-tiba ketika aku rasain, kok ini energinya beda ya, maksudnya ini tuh bukan dari jin yang biasanya aku hadepin, ini tuh kayak yang kirimannya tuh emang ini manusia gitu. Kok bisa gitu. Terus kalau manusia di Pulau Majeti, siapa nih gitu yang di Pulau Majeti? Tapi ternyata ketika aku coba koreh, emang di Pulau Majeti ini tuh kayak gini Om Hao, jadi kayak banyak dukunnya gitu, ngerti gak sih? Paranormal ya? Paranormalnya gitu, praktisinya yang siapapun bisa masuk ke situ. Jadi siapapun bisa masuk ke situ, bisa bawa orang ke situ, dan dan ketika aku mencoba masuk ke situ, terus membawa leluhur aku yang emang udah jelas gitu secara turun-temurunnya bahwa aku ada sangkut pautnya sama Pulau Majeti, mereka merasa terganggu. Bahwa takutnya dengan adanya aku, kehidupan adanya aku tuh, bahwa nanti tuh orang-orang yang biasanya datang ke mereka tuh jadinya ke aku gitu. Jadi kayak aku yang bakal menguasain Pulau Majeti. Jadi kan di sana tuh banyak banget pejabat-pejabat yang datang, banyak banget, bahkan artis-artis juga banyak gitu yang datang ke sana gitu. Nah, tapi orang yang praktisi paranormal ini tuh bukan orang Pulau Majeti asli gitu. Orang-orang yang emang di luar yang datang ke Pulau Majeti kayak gitu, dan merasa terganggu dengan kehadirannya aku, dengan viralnya aku, dengan aku yang tiba-tiba bilang bahwa aku keturunan asli Pulau Majeti yang udah lama udah lama keluarga aku menghilang,
tiba-tiba datang gitu kayak terus kayak seakan mengakui bahwa oh ini nih keturunan Pulau Majethi, dan mereka merasa terganggu. Ya akhirnya jadi perang gitu. Jadi mereka kirim-kirim suatu hal yang menggagalkan aku. Terus jadi ada salah satu ini kuat banget energinya tuh yang kerjasama sama si jinnya yang emang pengen menggagalkan aku gitu. Karena aku udah bilang, aku udah menolak, aku nggak mau Pulau Majethi, aku nggak mau diem di Pulau Majethi untuk mengurus atau ditugaskan untuk menjadi praktisi supranatural buat kayak tadi pesugihan kayak gitu. Dan Pulau Majethi tidak terlepas dengan pesugihannya gitu, terkenal. Mau di artikel juga kan banyak artikel yang mengatakan bahwa Pulau Majethi tempat pesugihan gitu. Iya, ini dari apa yang sudah bisa saya analisis dan simpulkan Mbak tentang hubungan secara supranatural ya antara Mbak Aini, keluarga dan juga Pulau Majethi. Sebenarnya begini, kalau Pulau Majethinya sendiri itu tidak ada yang salah. Iya, benar. Pulaunya sendiri ya, tetapi kita sebut oknum. Iya, oknumnya ya. Ya, dan untuk kali ini hati-hati karena ada dua kubu, putih dan hitam. Sebenarnya dua kubu ini memiliki banyak kepentingan dengan Mbak Aini sendiri. Dalam artian saya melihat bukan fisik Mbak Aini, tetapi apa yang ada di balikmu, apa yang Mbak Aini miliki secara talent ya, secara talenta ini. Dan hati-hati juga dengan nanti apa yang sedang dikandung. Nah itu banyak yang haki ataupun ingin memiliki. Iya, gitu. Karena yang sedikit cerita lagi, karena menyinggung tadi kandungan. Nah ini tuh aku tuh soal kandungan tuh mereka tuh kayak lebih nggak manusiawi. Kalau waktu itu aku diserang sama jin-jin kandungan tuh mereka masih ada remnya. Tapi kalau udah sama manusia mereka nggak ada remnya untuk nyerang kandungan aku abis-abisan tuh bener-bener gimana caranya ini kandungan dibuat meninggal aja gitu. Karena mungkin mereka tahu kalau misalnya bahwa kandungan aku sekarang tuh ada suatu hal lagi yang kental juga sama hubungan sama Pulau Majethi. Jadi kayak pingin menggagalkan, jadi akunya digagalin dan gak ada penerus lagi gitu di akunya gitu. Karena yang putih sebenarnya memiliki satu kepentingan bahwasannya diharapkan Mbak Aini dan putrinya, putri ya, putrinya nanti akan meluruskan. Karena ini kita sudah masuk ke dalam nasab ya, atau garis keturunan. Kalau saya sebut Bunda Ratu ya sebagai penguasa yang memiliki satu kawibawaan putih ya, ilmu putih di sini. Itu sebenarnya sekarang sedang mencari, kalau saya sebut bukan juru kunci, tetapi yang bisa menjadi pakem atau juru bicara dari Pulau Majethi sendiri. Yang nanti akan menyampaikan ke banyak orang ini mau seperti apa. Karena arti dari pesugihan memang benar yang disampaikan Mbak Aini tadi, bahwasanya pesugihan itu kan macam-macam, pesugihan putih dan pesugihan hitam. Tujuannya untuk kaya. Kita kerja keras tuh pesugihan sebenarnya. Benar. Tapi apa sih yang harus kita tumbalkan, yaitu rasa malas. Contohnya itu. Nah untuk saat ini, karena ini saya hubungkan dengan tahun politik ya, banyak sekali beberapa orang yang ingin memiliki satu kekayaan, kekuasaan, jabatan, itu datang. Tetapi ada di beberapa titik di Pulau Majethi itu yang terkunci Mbak. Dan Mbak Aini ini secara tidak langsung kalau saya lihat di tangan kirinya itu megang kunci. Kunci sebenarnya kunci Mbak, mungkin Mbak rasakan sekarang. Agak panas, jadi ada satu kunci yang bentuknya memang seperti kunci. Itu yang di balik kuncinya itu ada seorang anak perempuan, itu yang menggandeng tangan juga dengan tangan kanan. Itu ini, yang nanti ini yang nanti akan mengisi. Nah ngomongin soal itu, aku tuh pernah ngobrol sama beberapa tokoh juga di sana yang ternyata emang pada saat itu tuh ada leluhur dari Ki Sahuri juga. Yang pada saat itu ini salah satu tokoh yang pada saat itu ditembak sama orang Belanda, dan dia tuh berhasil karena pada saat itu Pulau Majethi itu tuh emang pada zaman dulunya tuh kental banget agamanya, malah banyak banget para kiai di sana gitu. Termasuk kayak Ki Lebe yang disebut di sana Ki Lebe. Nah, dia tuh ngesegel jin yang emang jin jahatnya gitu, disegel sama dia. Terus pada saat itu tuh si segel ini tuh dipegang sama Aki, tapi Aki nggak tahu harus kayak gimana nih untuk menjaga, karena tegang banget ya ini misalnya kayak Thanosnya terus diserahin ke Aki, yang Aki tuh pada saat itu aja masih mempelajari ilmu supranatural gitu, dan karena tiba-tiba ditembak sama kaum Belanda karena
ada beberapa kejadian pada zaman dulu di Pulau Majeti, akhirnya Pajria bilang bahwa kuncinya tuh belum di kamu, tapi bisa jadi ketika lahir anak ada di kamu atau ada di anak kamu. Bilangnya tuh kayak gitu. Dan itu yang pingin mereka ambil. Ingin ngebuka segel sih ini. Iya, karena saya dikoneksikan ya Mbak, ini sekarang dengan Pulau Majeti sendiri. Begini, jadi alhamdulillah saya diberikan satu amanah, wewenang untuk diberikan gambaran yang lebih dalam tentang Pulau Majeti ya. Dan saya melihat banyak sekali penjara dengan beberapa entitas yang negatif. Saya lihat itu digembok, dirantai, dikunci, dan semua kuncinya satu bentuk kunci yang sama gitu. Dan memang saya melihat seorang anak kecil perempuan, dia menggunakan pakaian Sunda lampau ya, kolosal gitu. Dia membawa satu kunci, Mbak. Dan ini menjadi satu buruan. Tetapi anak ini diselubungi dengan satu aura berwarna emas yang itu tidak bisa ditangkap, tidak bisa diambil dengan mudah. Ya. Karena di balik itu banyak sekali praktisi-praktisi supranatural ya, ataupun konsultan. Itu yang sekarang berebut untuk mengambil beberapa entitas dipakai untuk pegangan. Misalkan pegangan yang dipakai untuk orang usaha, itu ya, untuk politik, untuk jabatan. Yang itu tidak berbentuk pusaka tapi energi. Energi ini ketika diambil nanti bisa ditaruh di pusaka. Ini poin yang pertama. Yang kedua, banyak sekali serangan-serangan metafisik yang dalam artian gempur Mbak Aini nih. Jadi nanti akan saya kasih sesuatu, terus kemudian nanti Mas Tata mungkin ada secari kertas sama pulpen. Nanti saya tuliskan resep Mbak untuk nanti berikutnya. Mantap. Minta ya nanti di sini. Iya. Yang ini nanti bisa dipakai untuk memagari diri Mbak Aini, suami dan juga tempat usahanya. Sementara karena saya hanya bisa kasih resep karena kan apoteknya di Mbak Aini. Nanti bisa dicocokkan, oh ini nanti dipakai apa gitu. Saya hanya bisa kasih resepnya itu. Kemudian yang ketiga, untuk kandungannya insya Allah aman, tenang. Karena ada penjagaan. Ada beberapa penjagaan yang itu sudah melindungi, karena saya melihat ada beberapa entitas itu seperti nenek-nenek tua. Dia kukunya sangat panjang-panjang, itu kayak tarik gini Mbak. Dan yang celakanya nanti ketika itu ketarik diisi sama entitas negatif untuk masuk. Karena yang tadi megang kunci itu belum masuk. Gitu. Oh berarti ini ada hubungannya kan. Aku tuh sekarang tuh kalau bangun beberapa kali bangun tidur, aku tuh kayak menstruasi. Tapi menstruasinya tuh bisa jadi kayak 10 kali lipat banyak darahnya. Tapi aku tuh inget Om Hao bilang bahwa ketika mengeluarkan darah siapa tahu itu tuh menjadi pembersihan hijabnya gitu. Jadi biar mereka tidak bisa menyentuh bayi aku. Jadi malah itu tuh darahnya tuh bukan bukan dari mereka, tapi sengaja dikeluarkan dalam diri aku untuk mengusir kejahatan mereka gitu, dari gangguan-gangguan mereka gitu. Iya, itu kayak untuk bilas Mbak. Saya lihat untuk membilas gitu. Dan bahkan ada beberapa entitas ini yang saya melihat satu anak kecil yang ini dia masih jaga jarak untuk posisi saat ini. Saya melihat bentuknya itu kayak apa ya? Kalau mungkin Mbak pernah lihat kumantong ya? Kumantong yang boneka-boneka dari Siam, dari Thailand. Itu yang mungkin saya bisa menafsirkan ini beberapa paranormal itu nggak datang dari Indonesia saja, karena mengendaki auramu yang wangi loh, hati-hati. Nah ini ada cerita juga nih, aku kemarin dapat telepon dari dari saudara aku di sana yang emang komunitasnya mengurusi Pulau Majeti gitu, paguyuban. Nah katanya nanti bakal ada orang Thailand yang bakal ritual di Pulau Majeti sama orang Ukraina, akan kayak kepanggil gitu jadi magnet. Mungkin bisa jadi ada hubungannya, karena aku juga kayak bingung kok kenapa bisa ya aku ditugaskan ke Thailand, tiba-tiba ada orang Thailand yang datang ke Pulau Majeti untuk melakukan sebuah ritual gitu. Iya, karena saya lihat beberapa ini menurut saya yang satu nanti menjadi hal yang jahat ya Mbak ya, karena kalau di Thailand sendiri terkenal dengan kumantong. Itu salah satu jimat ya, ataupun amulet yang itu pada dasarnya diambil dari beberapa bayi-bayi yang keguguran.
Oh iya, ada museumnya. Iya, ada museumnya iya. itu Dan aku tahu. saya melihat memang ada satu entitas yang menyerupai anak Thailand kecil gitu, yang itu sengaja ditembakkan tapi nggak bisa ke Mbak. Jadi kayak kita sebut guna-guna dari sana. Oke. Jadi memang harus ada beberapa pelaku yang nanti tentunya kalau kita ngomong Asia Tenggara ini kan luas ya. Benar. Tentunya ada beberapa ketika nanti mungkin Mbak ini sudah selesai di beberapa titik, mungkin akan diarahkan secara sendiri itu seperti apa, dan dalam artian ini banyak sekali energi negatif yang dibawa tetapi itu tidak kena, tapi justru terpapar di kanan kiri Ke keluarga terutama gitu ya. di suami sama usaha Iya, papa, iya keluarga. karena terkadang dibikin lupa, linglung, emosi tapi nggak emosi marah ya, emosi nggak tahu saya ini kena apa gitu, dan terkadang di tempat usaha sendiri pun ketika orang masuk itu senang, ketika keluar itu bingung ya, dibikin linglung, ini kenapa gitu. Maksudnya itu hanya menurut saya hanya sebatas paparan Mbak, karena sedang ada heboh besar sekarang di Pulau Majeti di mana jadi magnet, apalagi sekarang jadi magnet. Yang putih itu khawatir ketika apa yang sudah dikunci itu akan lepas, sementara yang hitam itu ingin melepas itu. Kunci itu. Iya, gitu sih Mbak yang sekarang jadi bentrok kayak di situ. Yang bentrok itu. Mungkin si manusia ini dijanjikan sesuatu kayaknya untuk kayak biar dapat apa yang dimau si manusianya sama yang dimau si makhluk yang di sana. Iya, karena tentunya ada sesuatu hal yang tukar itu secara materi. Dan satu-satunya yang menjadi kunci, yang ini menjadi satu perumpamaan itu adalah kelahiran anaknya Mbak. Karena saat nanti lahir itu memang ada beberapa air yang harus dimandikan, dan ada beberapa air itu yang sudah dikumpulkan, tetapi akan disempurnakan ketika kita mengunjungi suatu tempat yang itu tentunya di luar dari Jawa sendiri, yang itu tujuannya untuk mensegel. Jadi kita ngambil vaksin nih Mbak. Itu kalau mungkin tadi disebutkan di Thailand, vaksinnya ada di sana. Iya, karena seperti yang di berikutnya sebelumnya di bab 1 itu kan saya bilang untuk mengunjungi tempat-tempat itu adalah vaksin. Jadi Mbak ini harus benturan, misalkan dengan tanah ini, dengan tanah air itu harus dibenturkan seperti imunisasi. Dan kita harus impor. Ada rasa sakit dulu yang dirasain. Sakit dulu ya. Jadi kita harus impor barang nih, nanti impor vaksin nih di suatu tempat yang nanti insya Allah jika ada jodoh nanti saya dampingin lagi. Berkata kayak ini sih Mbak, kuliah lapangan, sama ngambil vaksin langsung, nanti ya. Misinya emang ngambil vaksin gitu. Ya. Untuk vaksin terakhir nih Mbak ini. Dan tentunya untuk saat ini kalau kita masuk ke dalam satu level, ke dalam satu tingkat itu makin berat Mbak. Pasti. Yang harus bisa saya sampaikan pertama adalah habis subuh Mbak jangan tidur, harus jalan-jalan terus. Sudah dilakukan? Belum sih. Dan emang serangannya tuh subuhnya kenceng. Kenceng banget. Jadi waktu itu tuh kan aku emang suka jalan-jalan malam ya. Nah aku tuh mencoba untuk mengurangi jalan-jalan malam itu dengan cara kayak ya udah aku ngeluarin darah kayak gitu. Aku keluarin deh segala energinya yang di rumah, tapi aku belum nyobain yang jalan-jalan jalan-jalan pagi itu. Tapi nanti aku aku coba. Cuman ini ada aku pingin nyampein juga gitu ya Om Hao ke Pulau Majetinya tersendiri gitu, bahwa pada saat itu emang pertama aku datang sama keluarga ke Pulau Majeti karena pingin tahu kampung halaman kakek aku. Jadi kayak biar ini lurus gitu takutnya di sini nanti ada orang-orang dari Pulau Majeti, terus ada teman-teman dari paguyuban komunitas Pulau Majeti, biar kayak ngerti gitu maksud kedatangan aku ke Pulau Majeti itu tuh. Nah meskipun ini udah aku jelasin, siapa tahu nyampe ke orang tersebut gitu yang sekarang lagi mencoba nyerang gitu. Jadi aku datang ke Pulau Majeti tuh hanya ingin tahu bahwa leluhur aku tuh di situ, tempat tinggal kisah Huri, tempat keluarga aku di situ. Nah tiba-tiba aku emang terus ketika aku dengar cerita tentang kisah Huri di Pulau Majeti, terus emang pada saat itu kan aku tuh sering waktu dulu sebelum aku udah tahu tentang Pulau Majeti karena papa sempat ngasih tahu tentang Pulau Majeti, aku tuh suka nggak sadar tiba-tiba ada di Pulau Majeti. Jadi tahu-tahu tuh ketika udah di gerbang Pulau Majeti, kok di Pulau Majeti ya gitu. Selalu dibikin gak sadar, itu bisa sampai malam-malam aku ke sana dari Bandung ke sana tuh itu tuh perjalanannya 5 jam 6 jam gitu. Nah, berarti kan ada tarikan magnet tersendiri untuk ada yang menarik aku untuk ke situ. Nah, terus akhirnya aku bilang ke papa, kita kayaknya harus cari tahu nih tentang Pulau Majeti
menurut tokoh-tokoh yang ada di sana, karena aku nggak mau spekulasi, karena jin itu manipulatif. Benar. Takutnya ngasih info ke aku yang itu menyesatkan atau tidak tidak sebenarnya. Tapi kan kita butuh juga saksi-saksi dari manusia di sana yang kayak gimana sih kisah Wuri kayak dulu perjalanannya dan apa hubungannya gitu tentang Pulau Majeti sama keluarga aku. Sampai akhirnya aku pergi ke sana ngobrol sama Kuncen. Ternyata Kuncennya tuh temen baiknya Kisah Huri yang dulu ketika papahnya Kuncen tuh salah satu yang bareng sama Kisah Huri untuk menjaga Pulau Majeti gitu ya. Nah, terus aku cari tahu sampai akhirnya aku ketemu sama community di sana tentang Pulau Majeti. Yang akhirnya ketika aku mendengar, aku setuju bahwa gimana caranya, aku bilang ke mereka gimana caranya Pulau Majeti itu berubah citranya harus kembali ke fitrahnya yang dulu gitu, yang itu tuh tempat tempat sakral, malah disebut tempat ibadah pada saat itu. Nah, tapi dan aku tuh sama mereka komunitas wisata udah sepakat bahwa Pulau Majeti itu adalah sebuah situs kebudayaan yang sekarang juga dipelihara sama pemerintah. Gimana caranya itu tuh bakal menjadi daya tarik untuk ekonomi kreatif tapi tentang kebudayaan. Karena kan maksudnya sayang banget ya, sejarahnya tuh kental di situ tentang Galuhnya, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik dan warga-warga di sana butuh ekonomi kreatif. Kan banyak ya situs-situs kebudayaan sekarang jadi tempat wisata kebudayaan. Nah, menurut aku Pulau Majeti itu sangat punya itu gitu untuk jadi wisata kebudayaan, tapi tetap dikemasnya dengan tidak melukarkan nilai-nilai kultur yang ada di Pulau Majeti. Iya. Nah, jadi aku tuh udah sepakat sama community di sana gitu. Cuman ya tiba-tiba jadi ada musuh gitu di sana yang aku nggak tahu ini tuh musuhnya dari mana. Cuman ya aku mencoba percaya kepada teman-teman papah di sana, keluarga di sana, bahwa kita sepakat untuk gimana caranya Pulau Majeti itu citranya berubah dan menjadi ekonomi kreatif secara wisata kebudayaan yang ada di sana gitu. Sebenarnya tujuannya itu. Jadi setidaknya aku dikasih tugas sama leluhur aku gimana caranya aku menjaga rumah sendiri. Kan itu kayak menganggap aku tuh Pulau Majeti itu udah rumah aku sendiri, harus yang dibersihin, harus dijaga dan dirawat gitu. Kayak gitu. Iya, karena bentrok kepentingan, Mbak. Iya, kayaknya kepentingan yang sekarang lagi bentrok di sana tuh di gitu. Sana, sosialnya. Iya, ini gitu. Nanti sembari saya ada beberapa pertanyaan. Terakhir kan waktu itu Mbak ini membantu rekan kami, Mbak Noven ya. Iya. Untuk saat ini sampai hari ini ada yang membantu lain nggak? Atau cukup waktu itu terakhir? Enggak sih, aku cuman kayak keluarga aja. Deket ya? Sebenarnya banyak banget yang minta bantuan, cuman aku tahan dulu karena aku ngerasa bahwa aku belum siap karena aku masih belajar ngeracik. Ngeracik gitu. Sampai akhirnya aku nemu beberapa racikan yang akhirnya aku bikin jamu. Yang si jamu ini nanti aku bakal hubungin sama rumus dari pantai dan air pantai yang kata Om Hao bilang kemarin ya? Kayak gitu. Iya. Ini kalau untuk saat ini, ini kan kemarin 3 bulan kita hitung ya, berarti 6 bulan ke depan tidak boleh untuk yang lain dulu. Kalau untuk kanan kiri boleh atau diri sendiri, orang dekat ya, karena ringan. Setidaknya Mbak ini harus melakukan sebulan sekali. Karena energimu yang meletup itu biar tersalurkan. Ini saran saya, tetap dijalankan itu. Tapi nanti setelah 6 bulan pasca melahirkan atau lebih baik 1 tahun, Mbak, biar benar-benar menep, benar-benar mantap ya. Iya, gitu. Itu bebas, Mbak, mau dengan siapapun boleh. Karena ini kan masih kita mencari dulu, masih vaksin dulu. Benar. Kemudian masih mencari rumus pasnya seperti apa, dan saya masih melakukan bimbingan. Saya belum bisa melepas 100% bagi posisi hamil. Namun dibalik itu juga harus tetap dilakukan karena energimu nggak keluar nanti, sayang. Gitu, tetap ada apa-apa harus dilakukan tapi pelan-pelan. Yang mungkin akan saya tanyakan, yang ini berkaitan dengan garis leluhur, Mbak. Apa yang dirasakan, kemudian gambaran secara visi misi dari Pulau Majeti yang tadi kan sudah. Tapi secara keturunan nanti harapannya mau seperti apa? Dari garis keluaran ini sembari saya tulis ya. Sebenarnya kemarin tuh sempat leluhur aku tuh datang, katanya nanti bakal yang selanjutnya yang dibilang nanti gunung Om Hao. 33 gunung yang harus dijalanin. Nah, ini
aku kayaknya butuh apa sih namanya kayak masukan juga dari Om Hao. Karena leluhur aku bilang bahwa nanti ke Thailand aku tuh harus bawa bayi aku. Harus bawa bayi aku karena nanti di sana tiba-tiba bakal ada dikasih jalannya kenapa harus bawa bayi aku. Terus ini aku tuh semenjak 9 bulan Om Hao, berarti 9 bulan tuh baru 1 mingguan sekarang, jadi makhluk-makhluk tuh jadi ketarik, jadi pada muncul Om Hao, jadi kayak pingin ngeliat apa sih, pingin kayak nengokin bayi, pingin, jadi pada nanya kabar bayi seolah-olah ya? Iya, kayak seolah-olah diliatin terus. Jadi ketika itu semenjak 9 bulan. Cuman sebenarnya kalau ngomongin soal harapan, aku tuh pasti ada harapan dimana kayak kenapa sih kayak bayi aku nggak normal aja gitu, Om Hao gak usah nerusin perjalanan ibunya. Terus aku juga sempat nego Om Hao ke leluhur aku bahwa apa sih bayi aku apa sih gak harus terpilih untuk ngelanjutin, tapi katanya darah Pulau Majeti di bayi aku malah jadi 98%, yang kalau aku dulu tuh cuman 75%. Dia itu bilang justru sekarang tuh darahnya Pulau Majeti tuh bener-bener kuatnya di bayi aku. Iya, makanya sebenarnya, dan mereka bilang bahwa aku tuh dipersiapkan secara mentality, setiap perjalanan supernatural tuh untuk ngebimbing bayi anak aku nanti. Jadi sebenarnya yang terakhirnya tuh penutupannya tuh ada di bayi aku gitu, untuk untuk Pulau Majeti gitu. Kayak gitu. Nah, jadi aku tuh yang dipersiapkan, takutnya kalau misalnya aku tidak siap, terus secara mentality, secara kekuatan, nanti bayi aku yang kena. Jadi takutnya dia yang meraba-raba lagi gitu. Jadi jangan sampai dia meraba-raba tapi dia udah tahu dia harus kayak gimana, harus ngelakuin apa, dan harus apa sih, seperti apa gitu jalannya gitu. Iya, kalau di sini sebenarnya peran dari Mbak Aini dan suami itu adalah mendampingi nanti seorang putri yang spesial. Ini saya sampaikan di awal ya, dan nanti untuk parentingnya bagaimana itu lanjut nanti saya sampaikan. Nah itu gitu sih yang dibutuhin. Iya, nanti bagaimana cara mendidik bocah itu ini belum selesai loh. Ini masih bab 2, belum bab 3, bab 4. Karena tentunya Mbak ini hanya pengantarnya saja. Iya, Kak. Nah, intinya yang dimaksud yang sekarang yang akan kita nantikan kelahirannya. Benar. Dan menurut saya memang adik nanti itu harus divaksin yang kuat dari awal. Jadi memang kalau yang tadi sudah saya sampaikan atau yang saya peroleh barusan, memang harus dimandikan dengan beberapa air yang itu tidak dari sini dulu. Kenapa? Karena Pulau Majeti sendiri memiliki satu hubungan dengan satu tempat yang hampir serupa, tapi itu adanya di Thailand memang. Hampir serupa. Jadi kalau kita lihat tuh pasangannya, jadi saya melihat saya pernah ke sana Mbak, jadi saya melihat satu tempat yang itu tidak jauh dari sungai, mungkin itu Sungai Mekong ya di sana. Yang satu tempat itu menyerupai satu pulau, memang pulau, karena Pulau Majeti dulu memang pulau. Iya. Yang pulau, sekarang iya, sudah surut jadi ya. daratan gitu. Di pulau itu pun ada tanaman yang serupa dan juga ada satu tempat yang dipakai untuk kunci entitas-entitas. Nyambung berarti ya. Jadi kalau tadi saya sebut maaf ya, oknum yang dari Thailand untuk Pulau Majeti itu sebenarnya ingin mengawinkan dua entitas Mbak. Makanya para biksu itu tuh menyatukan gitu, apa yang udah terpisah itu disatukan kembali, makanya keundang gitu. Iya, tetapi memang masih tersegel yang di sini. Okay. Jadi kalau yang bisa saya rasakan di Majeti itu kan unsurnya feminim ya, ada seorang ratu, sementara di Thailand itu cowok. Nah, jadi ini mau dikawinkan, tapi negatif loh Mbak, hati-hati. Nah, yang bisa menyatukan, menghadirkan itu seorang anak itu tadi, yang nanti bisa ngerekat tetapi ada baiknya ini jangan sampai menyatu. Jadi harus dihalangi. Harus tetap gitu. Nah, si anak ini harus divaksin agar kenapa? Kalau terkena paparan energi yang dari luar tuh dia sudah kuat. Sudah kuat gitu, nggak terlalu berat gitu ya. Jadi memang menjadi journey nanti harus dikunjungi, dan tentunya harus membawa beberapa tanah dan juga air dari sana, yang itu nanti harus Mbak Ani saya dampingi ketika ke Pulau Majeti itu harus disiramkan. Jadi sudah ngenutup lebih kuat lagi. Jadi dari sana dibawa ke sini, ini harus ditutup. Kemudian ada beberapa ketika itu tercampur, nanti harus dilarung ke pantai selatan. Tanah itu. Tanah yang tadi kan ini kita bawa tanah nih Mbak. Jadi misal contoh dari Thailand kita bawa ke Pulau Majeti.
setelah sampai di Pulau Majeti itu kita ini airnya kita tuangkan, tanah itu kita taburkan, kemudian Mbak ini harus meramu itu. Nanti untuk kombinasi dari herbal apa yang dipergunakan, misalkan harus perlu bunga, harus perlu daun tertentu, itu Mbak ini juga yang harus merangkai juga. Kemudian itu diambil lagi, baru itu ditaruh di suatu tempat, itu kita larung ke pantai. Berarti ada hubungannya ketika aku habis dari ngobaran kemarin, aku tiba-tiba didatengin sama entitas jin yang dia ngomongin soal ramuan jamu. Iya, itu. Katanya, dan dia tuh ngajarin omong kayak apa sih membuat jamunya, terus bahan-bahannya yang rata-rata bahan-bahannya tuh adanya tuh di apa sih di Jawa Tengah, Jawa Timur. Iya. Gitu. Termasuk nanti mungkin kita coba mencari beberapa ini ya tanaman herbal. Nah, nanti dan tanaman herbal katanya ada di Thailand juga, ada, makanya kayak kayaknya ada hubungannya juga. Kita nyari satu toko obat nanti. Kita akan cari ini di mana. Kemudian itu nanti kita bawa ke sini. Tapi kita ambil ekstraknya aja. Yaitu nanti Mbak ini akan bawa. Ya. Itu sih Mbak. Nah, ini sembari tadi sudah saya tuliskan resep Mbak. Sama di baliknya ini nanti ada urutan-urutan. Urutan kalau kita bilang ini kan sementara ini saya kasih resep yang nanti untuk Mbak aman ya sampai APL ya untuk sementara. Kemudian ini nih yang ringan. Kemudian ada resep berat nanti yang akan coba kita harus datang ke lokasi. Karena ini semoga ya nanti kita akan datang ke 3 tempat ini yang sebagai penutup. Kalau untuk serangkaian safari ya ataupun ziarahnya harus dilakukan Mbak Eni dan keluarga sendiri. Itu yang safarinya ataupun yang dianjurkan. Tetapi dalam ziarah yang besar itu insya Allah saya bisa mendampingi nanti, saya usahakan insya Allah bisa mendampingi karena visi misi saya juga diamanakan begini. Dan untuk teman-teman Opsan KTJ saya menuliskan 3 titik utama. Yang ini mungkin akan saya tuliskan sembari saya ada pertanyaan titipan ya, ini mungkin dari teman-teman kita netizen juga. Kalau kita dengar tentang Pulau Majeti, saya sendiri pun baru belum lama ketika saya mengikuti keviralannya Mbak Ani waktu itu. Kan ini berbeda dengan beberapa tempat ya, misalkan saya sebut Gunung Kawi, kemudian Alas Robat, Saranjana ya. Sepengetahuan nanti ngalir lah. Semoga ada yang membimbing Mbak untuk menyampaikan. Ngikutin aja, ngomong apa diikutin aja panjang lebar. Sedahsyat apa Pulau Majeti ataupun se-powerful seperti apa. Yang nanti di akhir saya coba untuk simpulkan dan analisis dari Mbak ini seperti apa. Coba saya tulis dulu ya. Aku jelasin apa? Jadi kalau menurut perjalanan aku di Pulau Majeti gitu, dari aku melakukan sebuah komunikasi dengan tokoh-tokoh yang ada di sana, terus dengan makhluk-makhluk yang ada di Pulau Majeti, bakar leluhur. Jadi sebenarnya Pulau Majeti itu tuh secara sejarah itu kan menceritakan tentang wilayah Galuh, tentang Galuh ya di situ tuh. Nah tapi kalau ngomongin tentang supranatural, bahwa di Pulau Majeti itu adalah ada sebuah gerbang yang bisa yang bisa menyambungkan ke situs manapun. Kayak misalnya bisa nyambung ke Alas Roban, bisa nyambung ke Saranjana. Jadi di situ tuh dia punya gerbang. Dan dari pernah aku yang dengar juga gitu dari para tokoh-tokoh supranatural di sana, bahwa pertamanya ada aksara tuh di Pulau Majeti. Cuman itu kita tuh sekarang masih ngeriset kenapa ada di Pulau Majeti, dan sekarang aku juga masih pingin tahu, karena ujungnya aku ingin bahwa di Pulau Majeti ada sebuah museum yang didirikan gitu di Pulau Majeti ini. Nah itu tuh ada gerbang, terus bahwa ada hubungannya dengan kedatangan Nabi Sulaiman. Jadi pada saat itu Nabi Sulaiman tuh ketika napak tilas ke setiap tempat itu tuh dihubungkan dengan Pulau Majeti, dikasih garis ke Pulau Majeti kayak gitu. Jadi energinya tuh besar banget, sangat tinggi, yang bisa nyebar bahkan bukan hanya Indonesia Om Hawa. Jadi bisa sampai ke mancanegara, karena emang yang datang ke Pulau Majeti bukan cuma orang Indonesia. Yang datangnya tuh sampai orang-orang luar juga datang ke Pulau Majeti. Jadi ada sebuah energi yang bahkan diperebutkan sama para paranormal sama jin-jin kuno. Termasuk jin kuno di Afrika.
Benar. Banyak yang ke Pulau Majeti. Sampai di Pulau Majeti tuh banyak banget jin kuno Afrika. Om Hao yang ibaratinnya kuliah di sana gitu. Iya, kalau saya tafsirkan sebenarnya Pulau Majeti menyimpan satu relik ya, ataupun artefak kuno yang berasal dari kerajaan Sunda lampau ataupun Galuh. Di situ katanya ini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Ciamis. Yang ada kaitannya dengan Cung Wanara juga. Nah, nanti jika ini akan saya tambahkan juga sebelumnya. Ya karena pada saat itu juga karena di sana tuh kan emang jadi pusatnya agama juga. Para apa sih? Para pemukanya Iya, para orang-orang syekh-syekh tuh pada menjaga Pulau Majeti itu erat gitu untuk kayak pesantren-pesantren yang ada pada saat itu, pada zaman dulu tuh mereka menjaga Pulau Majeti dan mensucikan bahwa itu tuh tempat suci gitu. Makanya katanya banyak banget jin-jin kuno yang bahkan mau sekolah di sana gitu. Dan banyak juga jin-jin yang diislamkan di sana padahal pada saat itu Islam tuh belum kental di sana gitu. Boleh. Ya ini harus dibawa Mbak ini. Ya jadi sebelumnya saya kasihkan, ini sudah saya tutup selesai. Jadi ini ada tentang resep ya, yang ini nggak boleh di share. Kalau ini nanti boleh tapi dikemas lebih menarik, lebih simpel. Ini nanti saya kasihkan Mbak Aini dan mungkin setelah kita ngobrol nanti ada yang saya jelaskan, tidak boleh di sini karena itu sifatnya rahasia. Nah takutnya nanti dilihat dan gagal gitu. Kemudian yang kedua ini saya tulis tentang Journey from Majeti to Thailand. Judulnya itu. Jadi ada 3 visi dan misi. Yaitu nanti untuk ini Mbak, ini nanti untuk kita mengambil tanah air dan vaksin adik itu kita harus ke Thailand. Kemudian setelah kita pulang ke tanah air, kita harus ke Cung Wanara untuk berdoa dulu. Baru kita ke Pulau Majeti. Nanti untuk minta lantaran ya, kita minta pengamanan lah. Sebelum ke sini yaitu seperti yang saya jelaskan. Dan harus kita tutup terakhir adalah melarung itu semua ke Pantai Pangandaran. Jadi nanti Mbak ini bawa resepnya. Dan ini separuh nanti setelah sampai rumah. Dan saya sarankan setelah dari sini nggak boleh mampir-mampir. Harus direct pulang. Diminum separuh. Kemudian yang separuh nanti dicampurkan dengan yang ada di sini. Untuk poin yang ini khusus untuk Mbak ini. Poin yang ini. Ini kita langsungnya membaca doa. Setelah ini nanti dicampurkan, ini nggak boleh diminum. Jadi untuk Mbak Maini mandi dan keluarga, sisanya adalah dipercikan. Di sudut-sudut ngikuti kata hati. Kata hati ini di bawah. Nah kalau saya simpulkan sebenarnya Pulau Majeti ini adalah gerbang antar dimensi. Yang itu bisa menjadi lorong, tetapi tidak semua lorong di situ itu terbuka. Karena tertutup dan memang terhubung dengan banyak tempat. Dan ini perkampungan gaib atau kita sebutnya adalah kota gaib dari tanah Jawa atau dari Pulau Jawa ya. Tapi ini salah satu kota gaib yang gerbangnya terbuka lebar sekarang Mbak. Tetapi terbuka lebarnya itu pun tidak bisa terbuka setiap saat karena ada akses kunci. Dan kata kuncinya itu sekarang sementara dipegang Mbak ini karena akan diteruskan ke keturunannya. Kenapa demikian? Karena nasab leluhur dulu yang ada di Sunda lampau ataupun di kerajaan Galuh itu menjadi satu sekarang darahnya di Mbak ini. Jadi ini memang satu visi misi yang harus dilakukan dan kalau seperti yang sebelumnya kita bahas itu kita membahas bahwa ini tuh bukan sesuatu hal yang negatif tapi ini positif karena saya melihat banyak sekali leluhurnya Mbak ini yang pandai sekali meracik dalam hal pengobatan bisa untuk penyakit medis dan non medis. Ini yang pertama. Yang kedua diberikan satu kepercayaan untuk membawa kunci-kunci itu. Dan kenapa ditaruh di Pulau Majeti? Karena saya melihat satu power yang berasal dari tanah itu yang mengandung tentang inti-inti logam-logam apa ya Mbak ya? Kalau saya bilang menyerupai satu logam radioaktif. Jadi hampir ada satu kesamaan dengan di Gunung Padang. Gitu. Makanya banyak banget yang datang ke Pulau Majeti itu untuk nyari-nyari pusaka juga ya. Iya. Bahkan kalau orang di situ nggak kuat ilmu atau apa ketarik Mbak. Jadi banyak sekali nyimpan itu. Benar. Karena di Pulau Majeti itu tuh ya kalau orang-orang yang nggak jauh dari Pulau Majeti orang-orangnya tuh kayak jadi punya kemampuan supranatural gitu. Jadi tiba-tiba anak-anak yang dari sana aja kayak ngelihat hal yang seperti itu tuh kayak udah biasa gitu. Iya. Jadi memang ada satu tempat yang belajar menurut saya
ya memang benar sih, nggak hanya dari manusia tapi dari entitas. Nah, entitas. Karena dari mana-mana, Mana-mana. Dan yang hanya bisa nyebrang, memiliki akses ke situ tentunya sesuatu entitas yang umurnya ribuan tahun. Itu sih. Iya. Iya. Oh iya, di situ juga ada yang bilang bahwa untuk banyak banget katanya paranormal zaman dulu kalau mau ke laut ke situ aja, karena emang dulu mungkin laut ya itu ya. Jadi ada gerbang untuk menuju ke laut manapun gitu. Karena kalau saya lihat itu memang pulau, Mbak. Jadi pulau yang masih terkena terpaan air laut gitu. Jadi nanti yang saya melihat 3 titik menjadi satu garis imajiner, yaitu antara yang tadi pertama saya sampaikan di Siam, kemudian ke Majeti, Pangandaran, di mana kita kembalikan. Dan insya Allah di Cungwanara karena memang masih ada keturunan yang satu kerajaan ya, kita minta pengawalan dulu. Lantaran pengawalan ini kita tetap nanti doanya harus di situ, Mbak. Jadi kita doa di Cungwanara. Titik galuhnya di sana kan? Iya kan. Dari Tuhan yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat dan keselamatan. Kemudian lantaran para karuhun menyelesaikan visi misi itu 3 titik itu tadi, gitu sih, Mbak. Oke, siap Man. Jadi kayak udah kegambar gitu, karena waktu kemarin tuh aku masih mikir disuruh ke Thailand, tapi aku ngapain ya di Thailand, masih mikir kayak gitu. Cuman yang aku tahu bahwa aku ke Thailand tuh 1 minggu di sana tuh aku bakal belajar meditasi, kayak ngeruat diri ala biksu yang ada di sana. Benar. Gitu. Iya, karena kita ketahui kan periode klasik ya, itu adalah Hindu Buddha. Jadi kita nggak kemudian keyakinannya, tetapi alurnya yang kita ikuti. Karena cara mereka. Ini bagian dari 99 itu kita sebutkan ini napak tilas dan ziarah, karena ada kesamaan antara Nusantara, Pulau Jawa, tanah Sunda, tanah Jawa dengan negeri Thailand, negeri Siam. Karena dulu waktu raja-raja Thailand juga yang aku baca tuh, mereka tuh napak tilas juga ke Indonesia, salah satunya ini di daerah sini dekat Curug Dago, itu ada namanya tuh Curug Thailand. Katanya Raja Thailand pernah napak tilas dan meditasi di situ. Iya, nanti kita harus ke situ, insya Allah saya mendampingi sampai sana. Iya. Terima kasih, Mbak. Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Iya. Ini nanti diinfokan. Ya sama-sama, Mbak. Ini bab 2 ya. Iya, pokoknya mah ditemenin. Kita masuk bab 3 nanti, insya Allah. Aku berharap banget kayak Om Hao bisa nemenin aku ke Thailand. Iya, amin. Iya. Biar nggak bingung banget gitu di sana. Gitu. Iya, nanti kita titikkan lebih dalam lagi, tapi itu secara kerangkanya, ibarat kata kita masuk bab 3 ini, bab 2 selesai, kita masuk bab 3 nanti lebih ke praktek dan analisis lebih lanjut. Gitu. Metode apa yang kita gunakan untuk itu. Oke, Mbak, ini sehat selalu. Amin, makasih. Sampai hari ya. Iya, pokoknya minta lagi nanti jalan-jalan mendekati hari ya. Biar diberikan kelancaran juga. Minta doanya juga semoga lahirannya lancar, dijauhin sama hal negatif, dan semoga apa yang dijalanin sekarang sama keluarga, sama Aini, ujungnya tuh bisa jadi ibadah dan berkah buat aku, keluarga, bangsa, semuanya. Amin. Amin. Iya, ini nanti di bawah ini kisi-kisinya itu nanti sama resepnya. Oke, siap. Diterima ya Om. Iya, sedikit dari saya. Oleh-oleh. Bukan oleh-oleh, Mbak. Itu oleh-oleh sangat ada catatan-catatan kan. Kalau bimbingan kan ada catatan. Nanti insya Allah ya kita lanjut ke bab berikutnya. Ini series ini Journey ini. Journey from Majeti to Thailand. Pokoknya nanti aku kalau misalnya mau lahiran, aku bakal kasih tahu Om Hao dan minta doanya juga gitu ketika proses lahiran, karena pasti itu menegangkan banget buat aku. Lepas Mbak, suami siaga harus dampingin terus ya. Oke, terima kasih untuk Sobat Jalan Nikah yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa tetap dukung channel Kisah Tanah Jawa dan juga obrolan santai dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng, dan share sebanyak mungkin, serta tinggalkan kritik, masukan, dan saran di kolom komentar. Tak lupa juga mengucapkan terima kasih untuk DOS Indonesia yang sudah memfasilitasi dan mensponsori kami, dan untuk teman-teman yang memiliki kegiatan, penghobi, ataupun bekerja dalam bidang seni videografi dan juga fotografi, dapat berkunjung dan tentunya berbelanja hanya di DOS Indonesia yang outletnya tersebar seluruh Indonesia. Kalau di Jogja ada di Jalan Kaliurang. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu saking dumadi.